Terima kasih kepada Mas Farid. Semoga dengan kebiasaan tilawah Quran makin melembutkan hati-hati kita dan semoga menjadi pembuka keberkahan pada hari ini. Ya, sekarang kita akan bersiap mendengarkan dari Ustaz Habibur Rahman Al-Syirati. Kalau mungkin lebih sampaikan Habib, mungkin rekan-rekan sudah familiar ya. Teori logis, menurut saya cukup terkenal dalam bagian dakwah karya-karya ayat-ayat. Dan sekarang beliau sedang memangku tanggung jawab sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Indonesia. Dan hari ini insya Allah beliau akan memberikan tausiah kepada kita, nasihat dan dialog kepada kita tentang bagaimana kita menjadi muslim yang kokoh, muslim yang baik di Jerman. Ya, berikutnya tentang panjang kata kepada Kang Habib. Tafadhol Kang Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan fi hadisin sahihin al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Al-hadis au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Seluruh pengurus pengajian keluarga Islam Aachen, baik pengurus yang lama ataupun pengurus yang baru yang mungkin sudah dikukuhkan atau akan dikukuhkan, yang semuanya ya saya doakan semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah keluarga Islam Aachen yang saat ini berkumpul di Masjid Bilal Aachen, semuanya saya doakan juga selalu diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin yang sedang berhalangan juga kita doakan semoga diberi taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karenanya yang diminta oleh Allah bukan menghitung-hitung nikmat, tetapi mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita ikuti segala petunjuk-petunjuknya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semuanya kelak di yaumil akhir, ketika kita semua berhajat kepada syafaat beliau, kita semuanya termasuk yang diberi oleh Allah keutamaan berupa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan sedulur-sedulur semuanya, dengan jamaah yang ada di Aachen, meskipun kali ini baru bisa dalam momen yang bentuknya virtual. Semoga suatu ketika nanti kita langsung bisa bertemu wajhan biwajhin, bertemu secara langsung offline. Hari-hari ini kita semuanya umat Islam di seluruh dunia dan serasa juga yang ada di Aachen itu pasti sedang merasakan rasa keprihatinan, rasa kesedihan yang mendalam atas apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Siang malam kita senantiasa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Meskipun kalaupun kita merasakan, sungguhnya tetap tidak bisa merasakan yang sepenuhnya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan saat ini kita menyadari bahwa posisi kita umat Islam di seluruh dunia, yang penduduknya penduduk Muslim seluruh dunia, mungkin jumlahnya lebih dari 1,3 miliar. Sebuah jumlah yang luar biasa besar sekali. Kita merasakan bahwa kita semuanya ternyata dalam posisi yang lemah. Karena ternyata ya, sedemikian besar jumlahnya tidak bisa berbuat yang signifikan untuk bisa mencegah kebiadaban yang terjadi di Palestina. Bahkan ketika pemimpin kita, terutama pemimpin-pemimpin Arab, mereka bertemu dalam KTT tingkat tinggi di Riyadh beberapa waktu yang lalu, juga tidak memberikan satu solusi yang benar-benar ampuh untuk saudara kita di Palestina. Kembalinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa ini bagian dari ujian yang besar untuk kita semuanya. Dan tentu kita yang saat ini ada di Jerman, teman-teman ada di Aachen, saat ini saya juga ada di Jerman, saya ada di Leipzig. Ya. Kita tidak ada cara kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membaca sejarah hidup mulia Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara terus berusaha untuk mencermati, terus berusaha untuk menghayati petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat berharga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita kenal sebagai hadis. Ya, hadis itu adalah hadis yang sahih, yang derajatnya sahih. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yang keluar dari lisan Rasulullah itu tidak keluar dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali yang keluar itu tak lain dan tak bukan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi keilmuan Islam, dalam tradisi al-ulum asy-syar'iyyah, kita mengenal bahwa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah kitab yang ada di hadapan kita, mushaf, itu yang tertulis, ya, maka sejarahnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu sendiri adalah Al-Quran yang berjalan. Kana khuluquhul Quran. Kalau kita ingin melihat Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang bernyawa, Al-Quran yang bisa dirasakan oleh umat manusia, yaitu adalah kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah keluarga Islam Akhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan satu tema, yaitu menjadi Muslim yang kokoh di Jerman. Saya sangat yakin bahwa sesungguhnya pengajian keluarga Islam Akhan ini pasti juga sesungguhnya sudah pernah mendapatkan materi ini. Tapi ini lebih kepada untuk mengingatkan kembali. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka selalulah mengambil satu peringatan, selalulah mengingat. Karena mengingat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi Muslim yang kokoh, ingin menjadi Muslim yang tangguh, maka tidak ada cara kecuali kita membaca petuah-petuah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kita kembali kepada ajaran-ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tips-tips, tidak ada metode, tidak ada manhaj, tidak ada cara yang lebih efektif agar kita menjadi seorang mukmin yang kokoh, seorang muslim yang kokoh, di mana saja di atas muka bumi ini. Baik itu ketika kita ada di Indonesia, ataupun ketika ada di Jerman, atau dimanapun saja, ya, yang melebihi faedah terbesar, faedah yang paling dahsyat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memahami dan memaklumi dan juga meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi penutup, nabi yang tidak ada nabi setelahnya.
Artinya apa? Artinya segala petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun telah beliau ucapkan 15 abad yang lalu, itu tetap bermanfaat untuk umat manusia, termasuk untuk kita semuanya saat ini, dan juga untuk manusia yang akan hidup di masa-masa yang akan datang sampai datangnya hari kiamat. Termasuk kalau kita berbicara tentang bagaimana menjadi muslim yang kokoh, muslim yang tangguh, muslim yang kuat saat ini, ataupun besok, ataupun mungkin di zaman yang mungkin 100 tahun yang akan datang yang akan lebih dahsyat tantangannya. Maka tidak ada kata-kata, petunjuk, atau tips apapun yang bisa dipegang sebagai sebuah jaminan yang sekokoh, yang semantap, yang sedahsyat petunjuknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kalau kita belajar sirah Rasulullah, ada banyak sekali, ya bahkan ribuan hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Tapi tentu ini adalah forum yang terbatas. Maka izinkan saya pada pertemuan kali ini menyampaikan satu hadis yang mari kita hayati bersama, ya kita coba fahami apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca hadisnya bersama-sama. Coba akan kita maknai kata per kata, kemudian kita akan coba lihat lapisan-lapisan makna ya dalam hadis ini. Kalau dulu ya saya pernah nyantri ya di Mesir, itu disebut namanya hadis tahlili ya. Jadi hadis itu diurai dengan secara detail, kalimat per kalimat. Kemudian kalau di situ ada satu susunan bahasa, itu maknanya seperti apa. Kalau di sana ada balaghahnya itu punya makna seperti apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembukaan tadi saya menyampaikan satu hadis yang sangat terkenal dan saya sangat yakin ya jamaah pasti sudah pernah mendengar hadis ini atau bahkan hafal hadis ini. Maka saya lagi ini sifatnya adalah sifat wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah karena mengingat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Hadis yang sahih, kita bisa menemukan hadis ini yang paling mudah ada di kitab Riyadhus Shalihin dan di banyak kitab hadis ditemukan hadis ini. Hadis ini juga dimuat dalam kitab Sahih Muslim, jadi sudah jelas apa itu kesahihahannya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftah amala syaitan rawahu Muslim. Ya. Saya akan bagi screen, kita akan sama-sama ya mencoba menghayati ya hadis ini, mencoba mentadaburi hadis ini. Ini menurut saya salah satu hadis yang maknanya akan sangat-sangat penting untuk kita camkan agar kita menjadi seorang muslim yang kokoh, seorang mukmin yang kuat menghadapi segala tantangan zaman.
Ini hadisnya. Baginda Rasulullah bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minu, seorang mukmin al-qawiyyu yang kuat, khairun, itu lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallah, oleh Allah. Minal mu'minid dha'if, dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairin, dan pada semuanya ada kebaikan. Ihris ala ma yang fa'uka, berusahalah pada segala yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan ngelokro dalam bahasa Jawanya. Jangan kendor. Wa in asobaka syai'un, dan jika kamu ditimpa sesuatu, artinya tidak mencapai yang diinginkan dan lain sebagainya, fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan kamu ucapkan, sekiranya aku melakukan begini, pasti akan jadi begini dan begini. Walakin kul, tapi ucapkanlah, qadarullah, ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang ditentukan oleh Allah, itulah yang terjadi. Fa inna lau, karena kata-kata lau, kata-kata seandainya, taftah amala syaiton. Kata-kata lau, kalau aku begini kemarin, kalau aku begini, seandainya aku begini, itu akan membuka amal-amal syaitan. Itu makna apa itu secara harfiah. Sekarang kita mencoba untuk apa itu lebih detail ya tentang makna hadis ini ya. Jamaah rahimakumullah, kita akan tahlili dalam bahasa Arabnya ya, lebih terperinci ya. Kita cermati kalimat per kalimat untuk memahami lebih dalam ya pesan yang sangat penting dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan tentu ya apa itu saya berdasarkan dari apa yang saya baca ya dari keterangan-keterangan para ulama yang sudah mensyarah, sudah menjelaskan hadis ini di kitab-kitab mereka. Al-mu'minu al-qawi yang pertama kita. Ini kalimatnya di bawah ini saya tulis ini. Al-mu'minu al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Ini yang dimaksud kuat apanya? Yang dimaksud kuat apanya? Ini penting sekali. Apakah kuat badannya? Apakah kuat apanya? Ini kuat momen yang kuat itu kuat apanya? Mungkin orang akan sekilas itu, orang akan memaknai yang dimaksud al-mu'min al-qawi itu orang yang kuat badannya. Yang dia apa itu seandainya dia apa itu bisa mengangkat sesuatu beban gitu ya, itu kuat, lari juga kuat gitu. Yang sehat, yang kuat secara badan. Tetapi para ulama menjelaskan, makna yang paling utama dalam kata-kata al-mu'minu al-qawi, itu maknanya adalah seorang mukmin al-qawiyu yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Seorang mukmin yang kuat imannya. Kenapa? Karena kalimatnya al-mu'min. Seorang mukmin yang kuat menjadi sifat dari mukmin itu. Sifatnya itu berarti sifat keimanannya. Misalnya begini, kalau kita mengatakan besi yang kuat, ya, besi yang kuat, gitu misalnya, itu kuat apanya? Ya kuat jenis kebesiannya itu. Gitu. Emas yang murni, misalnya. Ini ada emas, kemudian kali sifatnya murni. Emas yang murni, emas murni.
Emas murni itu lebih baik dari emas campuran, misalnya gitu ya. Maka yang dimaksud emas murni ini murni apanya? Ya murni kadar emasnya. Bukan murni yang lain, bukan murni madu, bukan murni yang lain, bukan. Jadi kembalinya di awalnya adalah sifat ini untuk mukmin tadi itu. Maka para ulama menjelaskan al-mu'minu al-qawi, ini makna yang paling utama di sini, makna yang paling pertama sekali harus masuk dalam diri kita pahami adalah seorang mukmin yang kuat imannya. Khairun itu lebih baik. Wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minad dhaif dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Lemah apa? Lemah imannya. Kenapa? Kenapa iman? Karena iman ini adalah sebuah kekuatan yang paling dahsyat. Betapa banyak seorang mukmin, ya, dia mengaku mukmin, dia mengaku muslim, mungkin badannya kuat, luar tentara yang pertahanan misalnya dahsyat lah, dia kuat, dia kalau seandainya dia orang tuh bisa ahli bela diri, bisa macam-macam, gitu kan. Tapi kalau dia nggak kuat imannya, ketika datang panggilan jihad misalnya, dia akan lari yang pertama kali, dia lari duluan. Tapi seorang mukmin bisa jadi secara badan dia nggak kuat, tapi imannya kuat sekali. Ketika imannya kuat sekali, maka dia akan mampu melakukan, menjalankan apa yang tidak mampu dijalankan oleh orang-orang yang secara fisik mungkin lebih kuat dari dia. Kita kembali ke teman-teman kita di Gaza. Kita teringat tokoh yang luar biasa di Gaza ya, yang tahun 2000 sekian itu dibom oleh Israel. Dan dia seorang lelaki yang orang mengatakan ini lelaki yang lumpuh, hanya di atas kursi roda. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Tapi Syekh Ahmad Yasin ini, meskipun dia di atas kursi roda, sangat ditakuti oleh Israel. Keimanannya mengalahkan orang-orang yang kuat-kuat yang mungkin. Dan kita bisa melihat. Kemarin misalnya, apa itu? Ya, pemimpin-pemimpin Arab berkumpul, dunia Islam berkumpul di Riyadh. Mereka orang yang kuat-kuat. Punya di bawahnya tentara mungkin ribuan. Tapi lemah. Menjadi lemah gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sekedar diminta untuk ayo kita gunakan senjata. Senjata nggak perlu perang. Udah deh, sekarang Israel dan negara yang mendukung Israel diboikot dari energi yang dimiliki oleh dunia Islam, yaitu minyak. Jangan kirim, jangan stop, kita nggak dagang minyak deh ke Israel dan negara yang mendukung Israel dulu deh. Kita tahu bersama hasilnya apa. Negara-negara yang mungkin bahkan kita anggap selama ini itu harusnya menjadi pembela, ternyata mereka nggak mau. Hanya diminta untuk puasa sedikit saja puasa, sebulan 2 bulan, demi saudara kita yang ada di sana, sedikit puasa. Devisa kamu udah banyak sekali. Ya. Makanan mewah kamu sudah berlimpah ruah. Sekarang kamu puasa sedikit saja, kamu jangan jual minyak kamu. Enggak mau. Maka kembali ke makna utama dari hadis ini adalah seorang mukmin yang kuat imannya itu khairun lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Lemah imannya. Ini makna yang utama. Apakah kemudian kalau ada yang maknai kuat badannya salah? Enggak sepenuhnya salah. Tapi itu makna bukan makna primer. Makna sekunder atau makna setelahnya. Ya. Makna utamanya adalah kekuatan iman. Kenapa kekuatan badan tidak menjadi makna utama? Karena kekuatan badan, kalau hanya kekuatan badan, kekuatan badan itu punya potensi untuk menjadi orang itu zalim pada orang lain. Jadi kalau seseorang itu diberi kekuatan yang bukan kekuatan iman, mungkin dia kekuatan badan misalnya. Dia ahli bela diri, dia ahli
bermacam kuat sekali begitu. Kekuatan badan dia itu punya potensi untuk bisa menzalimi orang lain, bisa menindas orang lain. Punya power yang bukan power iman, itu punya potensi untuk jadi tiran, untuk bisa menindas orang lain. Nah, kalau kekuatan yang Allah berikan yang selain iman tadi itu, ya, dia punya kekuatan badan misalnya, dan digunakan untuk kebaikan, ini baik, khairun. Kalau kekuatan-kekuatan yang selain iman tadi itu datang setelah kekuatan iman, ini akan menjadi baik. Sebab apa? Kalau kekuatan iman ini mesti baik. Karena kekuatan iman pasti ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia tidak akan menzalimi orang lain sebab dia selalu ingat Allah, dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau kemudian al-mu'minu al-qawi, kekuatan ini juga dimaknai misalnya kekuatan dia kuat badannya, lebih sehat. Ini kalau sehat setelah kekuatan iman, ini akan bagus. Seorang mukmin yang kuat imannya, kuat badannya, dia akan lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang kuat imannya tapi lemah badannya. Ya tentu, kenapa? Oke, kalau yang lemah imannya, lemah badannya meskipun dia kuat imannya, dibandingkan yang kuat imannya dan kuat badannya, tentu ibadahnya akan lebih kuat yang kuat badannya. Contoh, ya, A dan B sama-sama kuat imannya. Kemudian pergi untuk misalnya umroh. Yang satu bisa, yang kuat badannya dan kuat imannya, dia akan bisa menyelesaikan ibadahnya dengan rapi, dengan sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tawafnya tepat, bisa berjalan tanpa bantuan orang lain, sya'inya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dia bisa membantu teman-temannya yang secara iman juga kuat, tapi badannya nggak kuat, bisa ikut didorong dan sebagainya. Ya tentu ini lebih baik. Jadi teman-teman semuanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi makna yang utama adalah al-mu'minu al-qawi, mukmin yang kuat adalah yang dimaksud adalah mukmin yang kuat imannya. Ini yang makna utamanya. Ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah imannya. Tentu kalau kemudian kita tambah lagi makna-maknanya, mukmin yang kuat imannya dan kuat badannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat strateginya, kuat networkingnya, ini jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Lemah segalanya. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah badannya, lemah networkingnya, lemah macam-macam, lemah negosiasinya, kan begitu kan. Semoga sudah bisa difahami. Wa fi kullin khairun. Nah, ini penting. Ini luar biasanya Rasulullah SAW. Ada kekhawatiran kalau hadis ini hanya sampai pada khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai dari Allah dari mukmin yang lemah. Titik, nggak ada jawaban, nggak ada tambahan wa fi kulli khairin khair, wa fi kullin khair. Ini dikhawatirkan orang berfahaman berarti mukmin yang lemah ini benar-benar nggak ada fungsinya, benar-benar buruk sekali. Maka baginda Rasulullah menambah wa fi kullin khairun, dan pada semuanya, pada mukmin yang qawi dan mukmin yang dhaif itu tetap ada kebaikannya. Jadi meskipun mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah imannya, tetapi pada keduanya, yakni mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang dhaif imannya, yang lemah imannya, ini tetap ada kebaikan. Hatta sampai pun seorang mukmin itu lemah imannya, dia tetap ada kebaikan di situ. Kenapa?
Karena seorang mukmin meskipun dia itu lemah imannya, dia tetap lebih baik dari orang munafik dan lebih baik daripada orang kafir. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman, hanya dia mungkin belum kuat. Tapi dia tidak sampai dalam taraf munafik. Dia tetap lebih baik dibandingkan dia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul meminta sebaiknya kita ada pada posisi al-mu'minu al-qawiyyu. Seorang mukmin yang kuat imannya. Baru ditambah nanti kuat badannya, kuat ilmunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuknya berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, selalu berusahalah untuk berada pada posisi, pada kegiatan, pada aktivitas, pada apapun yang bermanfaat untuk. Para ulama mengatakan, sekiranya kalimat ihris ala ma yanfa'uka ini dijelaskan, ini sesungguhnya memerlukan penjelasan yang sangat panjang, berjilid-jilid kitab. Karena dalam kalimat yang pendek ini termuat makna yang panjang. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah jawami'ul kalim. Ya, ini satu mukjizatnya Rasulullah. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami itu kan kumpulan kalimat-kalimat. Jadi Rasul itu dengan kalimat yang pendek ini mampu menyampaikan makna yang sangat panjang sekali sesungguhnya. Artinya ada banyak yang pengen disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kalau diuraikan dalam bahasa manusia biasa sangat panjang sekali. Rasul mampu memadatkan menjadi kalimat yang bernas dan pendek. Maka kita bisa mendapati para ulama ketika menjelaskan hadis-hadisnya Rasulullah itu perlu uraian berhalaman-berhalaman meskipun satu kalimat. Dan itu pun belum habis. Ini baru kalimatnya Rasulullah, apalagi Al-Quran. Yang itu kalamullah. Ihris ala ma yanfa'uka. Kamu itu selalulah berpikir bagaimana melakukan sesuatu yang itu bermanfaat untuk kamu. Maka para ulama juga menjelaskan, ya, kalimat ihris ala ma yanfa'uka ini juga untuk memberikan ya satu kaidah kepada kita. Bahkan ketika ada dua manfaat di waktu yang sama kita diminta untuk memilih, ya, itu kita tetap diminta untuk memilih yang paling bermanfaat. Nanti sampai pada kaidah-kaidah fikih ini. Misalnya para ulama menjelaskan begini. Kalau ada dua orang datang kepadamu, dua-duanya memerlukan bantuanmu. Misalnya nih, ya, bantuannya dalam bentuk hutang. Nah, ini misalnya yang mungkin nanti akan sering terjadi di masyarakat. Ya, kadang-kadang juga harian itu juga terjadi. Ya. Ada dua orang datang ke kita, dua-duanya itu memerlukan pertolongan kita atau bantuan kita. Dua orang ini datang meminjam sama kita, ya, di waktu yang bersamaan, ya, yang bersamaan, harinya sama, gitu kan. Cuma untuk datang untuk nanti misalnya kita bisa mengeksekusi, ya, itu perlu waktu. Artinya mungkin ya ada perbedaan menit atau ini ya, misalnya datang. Yang pertama ini saudara kandung datang. Ya, dia datang perlu uang sekian, katakanlah misalnya sekian juta karena anaknya begini, mungkin anaknya di rumah sakit, mungkin anaknya perlu bayar uang SPP di pondok dan sebagainya, dan dia benar-benar dalam kondisi kepepet perlu hutang. Yang kedua, ini orangnya juga dekat dengan kita. Yang satu terkandung, yang satu adalah katakanlah ya sepupu kita yang
juga akrab dengan kita, dekat dengan kita, udah serius, bahkan sepupu itu sudah mirip saudara kandung kita. Anak budi kita, anak pakde, anak paklik kita datang menyampaikan hal yang sama, ingin meminjam ya ke kita. Sementara di rekening kita, gitu misalnya, bahwa kita nggak mungkin ngasih pinjaman pada kedua-duanya, hanya bisa salah satunya, karena kita sendiri misalnya kita juga di saat yang sama anak kita juga perlu keperluan, ada keperluan juga anak kita juga perlu bayar sebagainya gitu. Ini slotnya hanya untuk satu orang. Maka berdasarkan hadis ini kita diminta untuk memilih yang paling bermanfaat untuk kita. Bermanfaat itu berarti juga yang paling utama. Di sini ada kaidah perlu mengatakan al-aqrab fal-aqrab. Kita memang diminta juga untuk mengalirkan kebaikan, untuk menyambung kebaikan, menyambung silaturahim. Ya. Kaidahnya adalah al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat kemudian yang paling dekat. Jadi yang paling dekat. Yang paling dekat ketika kita bicara saudara kandung dengan sepupu, tentu lebih dekat secara nasab begitu ya. Ya. Oh ini, punten Ustaz menyampaikan kalau di masjid mungkin sebentar lagi 5 menit lagi azan asar. Ya, terus bagaimana ini? Mungkin mungkin kalau dari acara mungkin di pemaparan mungkin 2-3 menit lagi tidak apa-apa Ustaz. Afwan sebelum. Oh baik kalau begitu ya. Karena saya nggak coba baik saya persingkat ya. Syukran Ustaz. Ya, diminta untuk memberikan yang lebih bermanfaat. Di konteks ini berarti yang paling dekat. Demikian juga misalnya ketika kita diminta untuk satu kegiatan A dan kegiatan B. Ini sama-sama bermanfaat. Tapi kita boleh menimbang mana yang lebih bermanfaat, paling besar manfaatnya untuk kita. Itu yang kita pilih. Kemudian wasta'in billah. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah paham tentang pentingnya seorang mukmin yang kuat, kemudian kita berusaha ikhtiar di sana, ya, terus kemudian kita tidak untuk lemah, kemudian kita diminta untuk ihris, untuk selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Itu seringkali kadang-kadang orang juga over PD gitu ya, over confidence gitu kan, sampai kadang-kadang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul langsung mengingatkan, wasta'in billah, dan kamu mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa pertolongan Allah sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini diminta selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya Rasul pernah menyampaikan, kamu itu berdoalah, mintalah kepada Allah. Sampai garam pun kamu mintalah kepada Allah. Bayangkan Rasul, sampai kepada garam pun, dari itu ada. Sampai garam pun kamu mintalah kepada Allah, doa kepada Allah, diberi garam, kira begitu. Jangan kemudian terus kita memaknai bahwa ya Allah beri aku garam terus akan datang, enggak. Maksudnya tetap kita diminta doa rizki, minta. Artinya segala sesuatu sampai yang sekecil-kecilnya, kita jangan malu untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ya. Jangan lemah, jangan kendor. Nah, ini para ulama ini juga panjang menjelaskannya. Di antaranya adalah kita diminta untuk istiqomah di sini. Selalulah on the track, ya. Sudah benar bahwa alhamdulillah di Aachen itu ada komunitas Islam Aachen dan jamaah udah ada di sini. Tetaplah on the track di sini, jangan kendor, jangan wah ini lagi musim begini, ini sekian derajat minus, sekian, wah ini mau datang males. Nah ini dia, ini yang akan menjadi penyebab nanti jadi muslim yang dhaif. Kata kuncinya jangan kendor, jangan putus, ya. Kalau melakukan sesuatu jangan putus continuity. Bahkan kalau itu menjelaskan sampai detail sekali terkait sama misalnya orang menuntut ilmu begitu. Menuntut ilmu itu mestinya ada step-stepnya begitu. Dia udah melakukan stepnya, misalnya step ini perlu 10 step begitu. Dia udah sampai step 6, kemudian bosan, dia tinggalkan.
Ini namanya kita takjis. Anda berarti lemah. Tetap harus on the track sampai selesai step 10. Baru nanti kita akan benar-benar menjadi seorang mukmin yang kokoh. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha dengan segala ikhtiar kita untuk mencari yang paling bermanfaat, untuk minta tolong kepada Allah dengan segala kalkulasinya, kita sudah berusaha untuk tidak lemah, tidak kendor, tidak putus dari continuity misalnya. Ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jangan sampai kita mengatakan, seharusnya aku begini ya. Wah, kalau seandainya aku begini, nanti begini. Seolah-olah kita menyesali. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan lau, seandainya begini-begini, itu akan membuka amal-amal syaitan. Membuka amal-amal kita ini ikut cara-cara setan. Kita akan menjadi was-was, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi menyesal, kita akan kehilangan kepercayaan kita, ada semacam sedikit kepercayaan kita kepada Allah. Allah ini nggak mengabulkan, wah Allah ini nggak sayang kepada kita. Tapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkan ya ini udah takdir dari Allah. Bisa jadi inilah yang terbaik untukku. Memang ini yang aku belum tahu hikmahnya mungkin saat ini, tapi ini yang terbaik. Aku sudah berusaha. Ketika melakukan ini sudah bismillahirrahmanirrahim, sudah dengan segala pertimbangan yang matang, tetapi memang belum sampai hasil yang diharapkan. Kayak misalnya ya ketika mungkin ya ini pemaparannya kami sangat hormati ya. Ya, Taib, ini saya rasa juga pemaparan sudah sangat cukup ya hadis ini. Semoga bisa menghadirkan kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Tahniah ya kepada pengajian di Aachen dan juga pengurus baru. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Abik atas pemaparannya. Kami pamit dulu mungkin karena sholat asar. Sekali jazakallah khair, semoga Baik, bisa ya, kami. kami. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian,